Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah MU. Hari ini kami hidup di hadapan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, terima kasih. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi dan terangi pikiran kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dan melihat kebenaran tentang 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah doa harus disertai dengan ucapan syukur. Di dalam Markus 8, ayat yang ke-6. Di situ Tuhan Yesus membagi-bagikan roti kepada ribuan orang. Roti dan ikan yang jumlahnya sedikit dapat mencukupi ribuan orang. Mukjizat Tuhan terjadi. Tapi yang menarik saudara, sebelum membagi-bagikan, maka Tuhan Yesus mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalilah doa saudara dengan ucapan syukur kepada Allah. Mengucap syukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Meskipun saudara sedang mengalami penderitaan atau kesusahan, naikkanlah syukur. Karena ucapan syukur itu merupakan suatu kesukaan bagi Allah dan akan menyegarkan jiwa kita. Yang kedua saudara, doa harus disertai dengan keyakinan. Di dalam Yakobus 5, ayat 16 bagian B. Di situ dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara, berdoa itu harus dengan keyakinan. Jangan sampai kita berdoa, tapi kita bimbang saudara. Janganlah bimbang bila berdoa. Untuk apa bimbang? Biarlah kita berdoa dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang kita minta. Yang ketiga saudara, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Kesungguhan dalam berdoa merupakan satu hal yang penting saudara. Itu sebabnya kalau berdoa jangan kita main-main. Jangan kita bercanda, jangan kita seperti tidak menghormati doa. Hormati doa, jangan main-main. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat saudara, doa harus dipanjatkan dengan ketekunan. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengajarkan para murid agar doa harus dilakukan dengan tak jemu-jemu. Jadi berdoa, panjatkan dengan tak jemu-jemu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang meminta agar kasusnya dibela oleh seorang hakim. Dan hakim itu pada akhirnya meluluskan permintaan seorang janda itu.
Yang kita lihat dari perumpamaan ini adalah bahwa memohon sesuatu kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, tapi lakukanlah dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu, sampai kita mendapatkan jawaban doa. Yang kelima, saudara. Doa. Bagaimana kita harus berdoa? Tuhan Yesus begitu baik, saudara. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Kalau kita datang kepada Dia, merendahkan diri, maka Dia akan senantiasa menerima kita. Dia tidak pernah membeda-bedakan. Yang kelima, saudara. Doa harus disertai dengan kerendahan hati. Di dalam Lukas 18 ayat 14. Di situ, Tuhan Yesus menyampaikan suatu kisah. Dan dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang berdosa, dalam kisah yang disampaikan Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan berdoa dengan kerendahan hati, dan ia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang di sebelah orang berdosa ini berdoa dengan kesombongan. Dia merasa dirinya benar. Tetapi sayangnya, dia pulang tanpa jawaban doa. Dia pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan. Jadi doa harus disertai dengan kerendahan hati. Saudara. Yang keenam, doa haruslah dilakukan atau dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yakobus 14, Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara-saudara, meminta sesuatu dalam doa harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan. Nama yang menjamin setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang dipanjatkan oleh orang benar. Yakobus 15 ayat 7 mengatakannya demikian. Elia adalah manusia biasa. Tetapi saudara, di ayat 16 tadi, Yakobus 5 ayat 17, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar. Elia adalah manusia biasa, tetapi dia juga orang yang benar. Saudara jangan kecil hati bila saudara mungkin telah berbuat kesalahan atau dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi kita dapat datang kepada Allah seperti orang yang berdosa tadi. Di dalam kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang berdoa dan kemudian pulang dengan dibenarkan. Kita dapat datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Kita dapat memohon ampun
bertobat dari dosa kita, dan meminta Tuhan Yesus untuk membasuh segala dosa kita dengan kuasa darah-Nya, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi, kita adalah orang-orang benar oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita bersyukur, bersukacita. Satu ciri doa telah terpenuhi. Oleh karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Demikianlah saudara, renungan pada hari ini tentang 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Kiranya saudara senantiasa dapat hidup di dalam doa yang sungguh kepada Tuhan. Bertekunlah selalu dalam doa. Imani bahwa doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Dan sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa kepada MU. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dan sertai kami. Terangi kami terus dengan firman-Mu. Kuatkan kami ya Roh Kudus untuk selalu hidup dalam persekutuan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dimanapun saudara berada, dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.